semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami tentang unsur-unsur luas bangun ruang dan hubungan antara unsur-unsur bangun ruang. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama Bernardino Srialino Meogai, yang kedua Cindy Suryani Nubatunis, yang ketiga Dies Nilia Belawaja Lagu, yang keempat Eka Trisnawati Lodojara, yang kelima Fransisikus Renaldi Wangge, yang keenam Putri Apriani Marisa Kibana, dan yang ketujuh Yumitro Aretwin BS. Selanjutnya kita masuk pada materi unsur-unsur luas bangun ruang dan hubungan antara unsur-unsur bangun ruang. Nah, yang pertama di sini yaitu unsur-unsur bangun ruang. Kita perhatikan pada gambar di bagian bawah, yaitu gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, unsur-unsur bangun ruang di sini yang pertama yaitu bidang atau sisi. Pengertian dari bidang atau sisi sendiri yaitu sekat atau perbatasan bagian dalam dan bagian luar dari suatu bangun ruang. Nah, ada 6 bidang atau sisi pada kubus ABCDEFGH, yaitu yang pertama bidang ABCD, yang kedua bidang BCFG, yang ketiga bidang EFGH, yang keempat bidang ADEH, yang kelima bidang ABEF, dan yang keenam bidang DCGH. Ada sisinya yang datar seperti pada kubus, balok, prisma, limas, dan sebagainya. Namun ada juga sisi yang melengkung seperti pada tabung, bola, dan kerucut. Selanjutnya, unsur-unsur bangun ruang lainnya yaitu rusuk. Nah, pengertian dari rusuk sendiri yaitu perpotongan dua bidang sisi pada bangun ruang sehingga rusuk akan berupa ruas garis. Nah, contoh pada rusuk di kubus ABCDEFGH yaitu terdapat 12 rusuk atau ruas garis, yaitu yang pertama ruas garis AB, yang kedua ruas garis BC, yang ketiga ruas garis CD, yang keempat ruas garis DA, yang kelima ruas garis AE, yang keenam ruas garis BF, yang ketujuh ruas garis CG, yang kedelapan ruas garis DH, yang ke-9 ruas garis EF, yang ke-10 ruas garis FG, yang ke-11 ruas garis GH, dan yang ke-12 ruas garis HE. Ada rusuk yang berupa garis lurus seperti pada kubus, balok, prisma, limas, dan sebagainya. Namun ada juga rusuk yang melengkung seperti pada tabung dan kerucut. Unsur lainnya yaitu titik sudut. Nah, pengertian dari titik sudut sendiri yaitu perpotongan 3 bidang atau perpotongan 3 rusuk atau lebih. Nah, terdapat 8 titik sudut pada kubus ABCDEFGH, yaitu titik sudut A, yang kedua titik sudut B, yang ketiga titik sudut C, yang keempat titik sudut D, yang kelima titik sudut E, yang keenam titik sudut F, yang ketujuh titik sudut G, dan yang kedelapan titik sudut H. Sekian dari saya. Kepada presentasi berikutnya saya persilakan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yumitro Aretwin BS. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam bangun ruang yaitu prisma. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu prisma.
Prisma adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang sejajar yang berbentuk segi N serta beberapa bidang yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Nah, mengapa dalam pengertian prisma kita gunakan segi N? Karena dalam prisma sendiri terbagi atas beberapa jenis prisma. Misalkan prisma segitiga. Dalam presentasi kali ini kami menggunakan contoh prisma segitiga, sehingga nama prisma itu disesuaikan dengan bentuk alas dan bentuk atapnya, sehingga dalam pengertian ini ditulis segi N. Nah, dua bidang yang sejajar tersebut dinamakan bidang alas dan bidang atas. Bidang yang dimaksud yaitu bidang yang ini atau disebut bidang alas dan juga bidang atas atau penutup. Sedangkan bidang-bidang lainnya disebut dengan bidang tegak. Jadi bidang tegak itu dalam prisma ini ada 3, yaitu bidang yang ini, dan juga bidang yang ini. Sedangkan jarak antara kedua bidang tersebut disebut tinggi prisma. Jadi dalam gambar prisma ini yang merupakan jarak antara alas dan atas prisma yaitu garis ini, sehingga garis ini disebut dengan tinggi prisma. Prisma yang rusuk tegaknya tegak lurus pada bidang alasnya disebut prisma tegak. Jika tidak tegak lurus disebut dengan prisma miring atau condong. Selanjutnya, unsur-unsur dalam bangun ruang limas. Nah, limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh suatu daerah segi N yang disebut dengan bidang alas dan beberapa segitiga yang disebut dengan sisi tegak yang memiliki satu titik sudut persekutuan yang disebut dengan titik puncak. Rusuk-rusuk yang melalui puncak disebut dengan rusuk tegak. Jadi, limas ini hampir sama dengan prisma, tetapi yang membedakan antara limas dan prisma yaitu dalam prisma bentuk alas dan bentuk atas atau penutupnya sama, sedangkan dalam limas bentuk atapnya berupa titik puncak, sehingga terhubung antara rusuk-rusuk yang sejajar. Jadi dalam prisma ini yang merupakan sisi tegak yaitu sisi yang ini, dan garis yang ini merupakan tinggi limas, garis yang ini merupakan panjang, dan garis yang ini merupakan lebar. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang yang ketiga, tabung atau silinder. Tabung atau silinder adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua daerah kurva tertutup yang sejajar dan kongruen, yang dibatasi juga oleh himpunan atau tempat kedudukan garis-garis sejajar yang memotong kedua kurva tertutup tersebut. Jika himpunan garis-garis yang sejajar tersebut tidak tegak lurus pada kurva tertutupnya, maka tabung tersebut disebut dengan tabung tegak. Yang keempat, kerucut. Kerucut adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh suatu daerah kurva tertutup atau yang disebut bidang alas dan dibatasi juga oleh himpunan atau tempat kedudukan garis-garis yang melalui suatu titik yang disebut puncak dan melalui lingkaran tadi. Kerucut yang dibahas di sekolah biasanya kerucut dengan alas berbentuk lingkaran dan proyeksi puncaknya ke bidang alas akan berimpit dengan titik pusat lingkaran yang merupakan bidang. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Suryani Batonis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang luas permukaan bangun ruang. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara mencari luas permukaan balok. Kita perhatikan pada gambar di bawah ini terdapat balok ABCDEFGH, di mana balok-balok ini berdasarkan pengerjaannya tersusun atas kubus-kubus kecil dengan ukuran yang sama setiap sisinya. Nah, untuk mencari luas permukaan balok, pertama kita bayangkan jaring-jaring balok. Kita dapatkan bahwa
jaring-jaring balok ini menunjukkan bahwa setiap sisi pada balok memiliki pasangan, di mana panjang kali lebar suatu balok memiliki dua sisi, dan panjang kali tinggi suatu balok memiliki dua sisi, dan lebar kali tinggi suatu balok memiliki dua sisi, sehingga setiap sisinya memiliki pasangan. Untuk itu, dapat kita tulis bahwa luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Atau kita bisa tuliskan bahwa luas permukaan balok adalah 2 dikalikan panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi, dengan P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi berdasarkan pada rumus berikut ini. Selanjutnya kita masuk pada luas permukaan kubus. Nah, kubus merupakan bentuk khusus dari balok, di mana ukuran panjang, lebar, dan tingginya sama, yaitu panjang rusuk kubus yang disimbolkan dengan A. Sehingga kita peroleh luas permukaan kubus adalah 6 kali 6A kuadrat. Nah, kenapa 6? Karena kubus memiliki 6 sisi dengan ukuran yang sama, dan A kuadrat adalah sisi dari kubus, sehingga kita tulis bahwa luas permukaan kubus yaitu 6 kali A kali A, atau 6A kuadrat sebagai rumus luas permukaan kubus. Selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma didapat dengan mencari terlebih dahulu luas alas, di mana luas alas sama dengan luas atas, dan luas sisi tegaknya, lalu menjumlahkannya. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, terdapat balok yang dibelah dua menjadi prisma tegak segitiga, di mana sisi alas dan sisi atapnya sama dan membentuk bidang-bidang yang tegak. Sehingga dapat kita tulis bahwa luas prisma tegak segitiga adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Atau kita bisa tulis luas prisma sama dengan 2 kali LA tambah K kali T. Jadi baik teman-teman, perkenalkan nama saya Dies Nilabila Wajalagu. Saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya. Luas permukaan tabung didapat dengan mencari terlebih dahulu luas alas sama dengan luas atas, sama dengan Pi dikali R dikali R, dan dengan mencari luas selimut tabung yang berbentuk persegi panjang, di mana P sama dengan 2 dikali Pi dikali R, dan I sama dengan tinggi tabung. Dengan demikian didapat luas permukaan tabung sama dengan 2Pi R kuadrat ditambah 2Pi RT kuadrat, di mana R adalah jari-jari alas dan T adalah tinggi tabung. Gambar di bawah ini menunjukkan kerucut dan jaring-jaringnya. Perhatikan bahwa R adalah jari-jari lingkaran alas, S adalah panjang apotema atau garis pelukis kerucut, dan alfa adalah ukuran sudut pusat juring. Perhatikan bahwa panjang busur AB pada jaring-jaringnya adalah sama dengan keliling lingkaran alas kerucut. Sekarang kita dapat keliling lingkaran alas sama dengan 2 dikali Pi dikali R, sama dengan panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat dikali Pi dikali S, sehingga didapat alfa sama dengan R per S
dikali 360 derajat. Karena luas lingkarannya dengan jari-jari S adalah 2 dikali pi dikali S, sehingga didapat luas juring ACB yang merupakan selimut kerucut adalah R per S. Pi dikali S dikali S sama dengan pi dikali R dikali S. Di samping itu, luas lingkaran alas adalah pi dikali R dikali R, sehingga didapat rumus luas permukaan kerucut berikut. Luas permukaan kerucut sama dengan pi dikali R dikali S ditambah pi dikali R dikali R sama dengan pi dikali R dikali S tambah T, di mana R adalah jari-jari lingkaran alas kerucut dan S adalah panjang apotemanya. Baik, saya Eka Trisnawati Lodojara. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya pada slide 12. Kita lihat gambar sebelah kanan kita ini. Ini menunjukkan sebuah bola dan sebuah kerucut. Dengan demikian, volume bola dapat kita bayangkan sebagai hasil penjumlahan tak hingga kerucut kecil-kecil yang tingginya sama dengan jari-jari bola. Semua puncak kerucut terletak pada pusat bola dan alas kerucut terletak pada bola. Dengan demikian, volume kerucut kecil pertama adalah sepertiga kali alas 1 kali tinggi sama dengan sepertiga kali alas 2 kali jari-jari, sehingga didapat volume bola sama dengan sepertiga kali alas 1 kali tinggi tambah sepertiga alas 2 kali tinggi tambah sepertiga kali alas 3 kali tinggi tambah sepertiga kali alas 4 kali tinggi tambah seterusnya sampai tambah sepertiga kali alas N kali tinggi, sehingga terdapat 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan 1/3 kali alas pertama tambah alas kedua tambah alas ketiga tambah alas keempat sampai seterusnya sampai alas tambah alas N. Karena alas 1 tambah alas 2 tambah alas 3 tambah alas 4 tambah alas N senilai dengan luas permukaan bola, maka persamaan 1 kita dapat manipulasi menjadi 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan sepertiga R dari luas permukaan bola, sehingga menjadi luas permukaan bola sama dengan 4 pi R pangkat 3. Jadi, luas permukaan bola adalah 4 pi R pangkat 3 dengan R itu adalah jari-jari bola. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hubungan antar unsur-unsur bangun ruang. Nah, kita perhatikan gambar kubus ini di bawah ini. Titik B terletak pada garis AB, atau garis AB melalui titik B. Sedangkan titik B berada di luar garis HG. Atau kita dapat katakan garis HG tidak melalui T. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat bahwa titik D terletak pada bidang ABCD atau bidang ABCD melalui titik D. Sedangkan titik D di luar bidang BCGF atau bidang BCGF tidak melalui titik D. Karena demikian, jelaslah kita dapat bahwa titik dapat terletak di suatu garis atau terletak pada suatu bidang. Namun, dapat juga terjadi suatu titik tidak terletak di suatu garis atau tidak terletak pada suatu bidang. Berkaitan dengan hubungan antara garis dan bidang, suatu garis, misalkan kita pilih garis BG, dapat terletak pada bidang misalkan BCGF, atau dikatakan bahwa bidang BCGF tersebut melalui garis BG. Selain itu, kita juga bisa melihat garis BG misalkan memotong bidang ABCD, atau dikatakan bahwa BG, garis BG dan ABCD berpotongan. Kemungkinan ketiga adalah garis, misalkan garis BG juga, itu sejajar bidang ADHE, atau kita bisa tulis seperti ini, BG
garis miring atau sejajar ADHE. Demikian dari saya, teman saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, hubungan apa yang dapat kita katakan tentang ruas garis? 1. AB dan EF. 2. AB dan BF. 3. AE dan DC. Serta 4. BC dan CB. Di sini dikatakan bahwa pertama tadi AB ini sejajar dengan garis EF. Kita lihat bahwa AB ini sejajar dengan garis EF. Sebagai juga garis DC ini sejajar dengan garis AG. Selanjutnya 2, AB ini berpotongan dengan garis BF sehingga membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga, AE ini bersilangan dengan DC, ya. Kita lihat bahwa AE ini bersilangan dengan DC karena keduanya tidak saling berpotongan, sehingga dikatakan bersilangan. Serta 4, BC ini saling berimpit dengan CB, sehingga bisa dikatakan BC ini sama dengan CB. Perhatikan juga bahwa pada dua garis yang sejajar antara AB dan EF ini, kedua garis terletak pada satu bidang dan tidak saling berpotongan. Kita bisa lihat bahwa AB dan EF ini adalah garis sejajar di mana mereka terletak pada satu bidang yang sama, yaitu AB EF. Sebalik pula dengan BC dengan FG ini adalah garis yang sejajar di mana BC dan FG ini terletak pada satu bidang yang sama. Selanjutnya, dua garis yang berpotongan akan terletak pada satu bidang dan akan memiliki satu titik persekutuan. Ya, di sini kita lihat tadi bahwa AB dan BF ini saling berpotongan, dan AB dan BF ini terletak pada satu bidang yang sama, yaitu pada bidang AB, E, dan F. Dan juga AB dan BF ini memiliki satu titik potong, yaitu titik potongnya ada pada titik B. Yang ketiga, dua garis bersilangan tidak akan pernah terletak pada satu bidang dan tidak berpotongan. Ya, kita lihat tadi bahwa garis AE dan garis DC ini dikatakan tadi bahwa tidak akan pernah terletak pada satu bidang dan tidak berpotongan. Ya, kita lihat bahwa garis AE dan DC ini memang tidak memiliki satu bidang yang sama, di mana AE ini merupakan bidang dari AB, F, dan E, sedangkan garis DC ini merupakan bidang dari AD, BC, dan juga garis AE dan garis DC ini tidak saling berpotongan dan juga tidak memiliki satu titik pertemuan atau titik persekutuan, sehingga dikatakan keduanya itu merupakan garis yang bersilangan. Yang keempat tadi, dua garis yang berimpit, maka semua titik pada garis yang satu akan bersekutu dengan titik pada garis yang lain. Nah, di mana di sini tadi garis BC ini dan garis CB ini merupakan garis yang berimpit, sehingga bisa dikatakan bahwa garis BC ini sama juga dengan garis CB. Pada gambar kubus di atas, perluasan bidang AD, ADHE, dan BCGF tidak mempunyai titik persekutuan. Dikatakan bahwa kedua bidang tersebut adalah sejajar, yaitu antara ADHE dan BCGF. Namun, bidang ADHE disebut berpotongan dengan bidang ABCD pada sebuah garis. Garis potongnya adalah AD. Ya, tadi kita bisa lihat tadi bahwa bidang ADHE dan ADBCGF ini merupakan bidang yang saling sejajar. Sedangkan bidang antara ADH dan E ini itu berpotongan pada bidang ABCD, di mana titik potong itu terletak pada dua titik, yaitu titik A dan titik D. Selanjutnya, ada 5 macam hubungan antara tiga bidang, yaitu yang pertama, ketiga bidang sejajar. Ketiga bidang tidak ada yang memiliki garis atau titik persekutuan. Yang kita lihat ini bahwa ada bidang U, bidang P, dan bidang W. Ketiga bidang ini saling sejajar, tetapi ketiga bidang ini tidak memiliki titik potong antara tiga bidang tersebut. Yang kedua, dua bidang sejajar dipotong bidang ketiga. Pada gambar di atas, bidang U, V, bidang W memotong kedua bidang. Dua garis potongnya yaitu U, V, dan UW sejajar. Kita bisa lihat pada gambar di atas. Yang ketiga, ketiga bidang berpotongan pada satu garis.
pada gambar di atas, ketiga bidang berpotongan pada satu garis sehingga UV sama dengan UW dan UW sama dengan VW. Yang keempat, ketiga bidang berpotongan pada tiga garis yang sejajar, yaitu UV berpotongan pada UW dan UW berpotongan pada VW. Yang kelima, ketiga bidang berpotongan pada sebuah titik, yaitu UV, UW, dan VW berpotongan di satu titik. Kita bisa lihat pada contoh di atas. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami.